Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Bisnis Intelijen. Di pertemuan dua kali ini kita akan bahas tentang konsep data kebutuhan bisnis ya dan data bisnis intelijen. Tuh, ya. Dari definisi kebutuhan bisnis di sini ya, jadi kebutuhan bisnis di sini merujuk pada kebutuhan atau permintaan yang muncul dalam konteks sebuah organisasi atau entitas bisnis untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ya, jadi kebutuhan bisnis di sini bisa berupa kebutuhan akan informasi, ya, proses ataupun teknologi yang mendukung jalannya si operasi bisnis tersebut. Jenis-jenis kebutuhan bisnis. Nah, kebutuhan bisnis ada apa saja? Ada kebutuhan informasi yang pertama ya, kebutuhan akan data, laporan atau analisis analisis data ya untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan proses, yaitu kebutuhan akan peningkatan efisiensi, otomatisasi atau perbaikan dalam proses bisnis. Dan yang ketiga adalah kebutuhan teknologi, yaitu apa? Kebutuhan akan perangkat lunak, perangkat keras ataupun infrastruktur teknologi yang mendukung daripada si operasi bisnis, ya. Nah, pada abad ke-21 ini menyaksikan perubahan signifikasi dalam lingkungan bisnis ini menjadi perubahan dinamika lingkungan bisnis, ya. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi ini juga menjadi pendorong utama perubahan bisnis. Batasan geografis dan waktu semakin kabur dengan bantuan internet. Iya, kenapa tidak? Karena kenapa dunia digitalisasi yang serba canggih sekarang ini menuntut semua orang bekerja menggunakan internet, ya? Hampir seluruh orang di dunia menggunakan internet. Dan ini adalah kesempatan yang menguntungkan kita untuk turut bekerja menggunakan internet, ya. Misalnya aja, kalau kita ingin membuka bisnis online shop, ya, kita bisa menggunakan internet untuk bekerja. Kita juga bisa melihat potensi pasar dengan menggunakan internet dan melihat data potensi pasar dengan bisnis intelijen ini. Ya, jadi memang bisnis intelijen ini memungkinkan kita untuk melihat perkembangan bisnis secara langsung. Ya, bisnis intelijen ini juga akan menganalisa data-data secara akurat, ya. Karena pasalnya hampir setiap hari data-data yang ada di dunia ini masuk, ya, tapi sedikit sekali orang yang memanfaatkannya untuk keperluan bisnis. Seperti itu, ya. Dan persaingan intensif juga mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi kreatif dan dinamis. Oke, dampak persaingan dan perubahan pasar. Apa saja sih dampaknya? Yaitu ketatnya persaingan mendorong perusahaan untuk merancang strategi yang lebih kreatif, ya kan? Kemudahan akses informasi mendorong kebutuhan untuk menjaga keunggulan model bisnis, ya. Dan melalui bisnis ini atau e-commerce, transaksi real time memungkinkan perusahaan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Sudah pasti ya, dengan adanya e-commerce, kita tidak hanya melakukan jual beli secara lokal, bahkan bisa memperluas pangsa pasar, gitu ya. Perubahan dalam tingkat posisi tawar pelanggan. Nah, kemudahan akses informasi dan pilihan yang melimpah ini membuat posisi tawar pelanggan ini semakin dominan, ya. Dan penurunan loyalitas terjadi karena pelanggan dapat dengan mudah beralih ke produk yang lebih menguntungkan. Serta tuntutan pelanggan terhadap personalisasi tinggi, ya, konstan membandingkan produk dengan opsi lain. Nah, tantangan dan peluang bisnis dalam perubahan bisnis itu antara lain apa saja? Ada perubahan bisnis bisa dianggap sebagai tantangan atau kesempatan, ya. Nah, kompleksitas data, keamanan informasi dan integrasi sistem. Ketidakmampuan beradaptasi dapat membahayakan kelangsungan bisnis. Ya, betul. Nah, contohnya di sini adalah dari Nokia dan BlackBerry dan menunjukkan resiko ketidakresponsifan terhadap perubahan pasar. Sehingga sekarang kemana mereka? Tenggelam ya. Sekarang sudah banyak-banyak handphone-handphone canggih yang lebih responsif, ya, yang lebih fleksibel, nah, yang bisa digunakan oleh setiap orang, ya. Nah, ini merupakan gambaran daripada tantangan dan peluang dalam perubahan bisnis itu sendiri ya. Faktor-faktor lingkungan bisnisnya mulai dari globalisasi, permintaan pelanggan, regulasi pemerintah, kondisi pasar ya. Gitu. Kalian bisa lihat di sini ya.
Untuk metode pengumpulan data bisnis intelligence sendiri, ini dalam konteks BI ini merujuk pada cara organisasi mengumpulkan data ya dari berbagai sumber untuk digunakan dalam proses analisis laporan ya dan juga pengambilan keputusan. Dan ini adalah langkah awal yang krusial dalam memastikan bahwa data yang relevan dan bermutu tinggi tersedia untuk dianalisis dan dieksploitasi oleh sistem BI gitu ya. Karena memang adanya si BI ini membantu kita untuk menganalisa perilaku konsumen ya kan, peningkatan pembelian terhadap suatu produk dan lain sebagainya ya. Nah, dengan semua data itu kita bisa memajukan bisnis secara matang dan terencana gitu ya. Lanjut ya. Nah, ekstraksi dari sumber data yaitu mengambil data dari sumber-sumber yang berbeda seperti database transaksional, data eksternal ataupun dari aplikasi bisnis ya. Contoh metode ekstraksi termasuk query database ya atau API, application programming interface ya dan juga file dump. Pengumpulan data real time. Metode pengumpulan data di BI itu juga harus menangkap data secara real time ya untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Dan contohnya adalah teknologi yang digunakan untuk pengumpulan data real time seperti Apache Kafka di sini ya, ada change data capture dan juga streaming data. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan data tertanam. Artinya apa? Penggunaan alat atau perangkat lunak tertanam untuk mengumpulkan data dari perangkat fisik atau sensor. Nah, contohnya adalah aplikasi pengumpulan data tertanam ini termasuk IoT atau Internet of Things ya dan sistem pemantauan industri. Kemudian ada proses ITL ya atau ETL, extract, transform, load ya. Nah, informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber data tadi ya mungkin kan tidak terstruktur ya dan tidak dapat langsung digunakan. Oleh karena itu di sini diperlukanlah proses yang namanya proses ETL atau extract, transform, load agar dapat digunakan dengan efektif. Nah, langkah pertamanya dalam proses ini adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan juga relevan. Ya, tahap ini dikenal sebagai data validation. Selanjutnya data akan dibersihkan dan disesuaikan agar formatnya konsisten, khususnya untuk data yang memiliki makna yang sama tetapi ditulis dengan cara yang berbeda. Contohnya di sini adalah Bandung. Oh, ditulisnya ada yang dengan capital each word ya atau huruf depannya kapital, ada yang mungkin disingkat pakai akronim ya BDG. Nah, seperti itu. Nah, disinilah ya nantinya akan disesuaikan atau istilahnya apa ya, distandarkan gitu ya. Dan proses ini disebut juga dengan data cleaning. Gitu. Ini gambarannya proses ETL sendiri ya dari tadi sistem source ya, data dikumpulkan kemudian baru divalidasi ini, diproses ya, dipilih, divalidasi, di cleaning, dibersihkan ya, diekstrak, ditransform, di load sampai dengan nanti ke destinationnya. Diapakan lagi nanti seterusnya setelah dibersihkan ini, setelah divalidasi ini gitu ya. Nah, proses ETL atau extract, transform, load ya. Yang pertama ekstraksi atau ekstrak. Langkah pertama adalah dalam proses ETL ini adalah ekstraksi data dari berbagai sumber. Ya, sumber data ini bisa berasal dari database internal perusahaan, sistem eksternal ya, file fetch, web service atau sumber data lainnya. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti query database, file transfer, web scraping atau penggunaan application programming interface. Nah, tujuannya dari langkah ekstraksi ini adalah untuk mengumpulkan data mentah dari sumber-sumber yang berbeda dan memindahkannya ke dalam proses transformasi. Seperti itu. Yang kedua, yaitu transformasi atau transform. Nah, setelah data diekstrak tadi, langkah selanjutnya adalah mentransformasikannya menjadi format yang cocok untuk analisis BI. Transformasi ini melibatkan berbagai operasi seperti pembersihan data, penggabungan data dari berbagai sumber, penghapusan data duplikat, ya, dan juga penyesuaian format. Transformasi juga bisa melibatkan penerapan aturan bisnis, perhitungan tambahan,
pengubahan jenis data atau pembuatan kolom-kolom baru berdasarkan data yang ada. Dan tujuan dari langkah transformasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dimuat ke dalam sistem BI memang sudah dalam bentuk yang sesuai dan dapat diandalkan untuk analisis selanjutnya. Dan yang ketiga adalah load atau pemuatan. Setelah data diubah sesuai kebutuhan, langkah terakhir dalam proses ETL adalah memuatnya ke dalam sistem BI, seperti data warehouse atau data mart. Dan data dimuat ke dalam struktur penyimpanan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknik-teknik seperti insert, update, atau merge. Ya, nah ini tentunya dengan query ya. Nah, proses pemuatan harus mencakup pengelolaan metadata, pelaporan kegagalan, dan pemantauan kualitas data untuk memastikan integritas dan konsistensi data yang dimuat. Nah, tujuan daripada langkah load ini adalah untuk membuat data siap digunakan dalam proses analisis BI dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpercaya bagi penggunanya. Nah, tadi ini ya prosesnya ya. Jadi setelah dikumpulkan, diekstrak melalui proses ekstrak, transform, and load, masuk ke dalam data warehouse, itu baru sudah siap dianalisa. Ya. Tantangan dalam proses ETL sendiri, yang pertama adalah ketersediaan data yang cukup dan tepat waktu dari berbagai sumber yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas data. Nah, proses ETL ini juga harus mengatasi masalah kualitas data, seperti duplikasi, ya, kesalahan input, atau format yang tidak konsisten. Kompleksitas transformasi terkadang proses transformasi ini dapat menjadi rumit ya, terutama ketika data harus diubah ke dalam format yang kompleks atau diintegrasikan dari berbagai sumber yang heterogen. Oke, masuk ke data warehouse ya. Data warehouse ini sebenarnya kan gudang data ya, gudang penyimpanan data. Sebagai penyimpanan data pusat yang dirancang untuk analisis bisnis ya, arsitektur data warehouse ini dan komponen-komponennya seperti basis data, ekstraksi, transformasi, dan pemuatan detail, serta alat pelaporan. Tujuan utamanya apa? Ya tadi, untuk menyimpan. Ya, menyimpan, menyatukan data dari berbagai sumber setelah tadi dibersihkan, ya, divalidasi dari sumber yang berbeda dalam satu tempat yang terpusat. Gitu ya. Karakteristiknya sendiri seperti apa? Yang pertama yang pasti adalah terpusat ya karena semua data dari berbagai sumber dikumpulkan di situ. Ya, kemudian terintegrasi, ya data diintegrasikan menjadi format yang seragam untuk memudahkan analisis. Kemudian bertema, artinya apa? Data ini disusun berdasarkan memang topik-topiknya, ya topik atau subjek tertentu seperti penjualan-penjualan, ya keuangan-keuangan atau inventaris, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bersifat sejarah, artinya data ini historis disimpan untuk analisis tren dan pola jangka panjang, ya buat mengetahui trennya seperti apa dan polanya seperti apa. Kemudian dapat diakses dan dianalisis oleh berbagai pengguna dalam organisasi, ya. Kemudian ada data mart. Nah, kalau data mart ini merupakan subset dari data warehouse yang fokus pada satu area bisnis atau departemen saja, seperti penjualan saja atau pemasaran, ya. Data mart ini umumnya lebih kecil dan lebih spesifik daripada data warehouse dan sering kali dibangun untuk memenuhi kebutuhan analisis departemen atau tim tertentu. Dan manfaat dari penggunaan data mart ini memungkinkan akses cepat dan efisien ke informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Nah, karakteristik daripada data mart sendiri yaitu terfokus ya, artinya kalau tadi kan di data warehouse terpusat ya, kalau di data mart sendiri yaitu terfokus. Artinya dia memang terfokus pada subjek bisnis tertentu dan kebutuhan departemen tertentu. Kemudian spesifik ya, data mart ini seringkali lebih spesifik dan terbatas dalam cakupan dibandingkan dengan data warehouse ya. Dan memiliki pemilik. Jadi di setiap data mart ini memiliki administratornya ya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan datanya. Dan yang keempat adalah lebih cepat untuk dibangun. Data mart ini dapat lebih cepat dibangun karena apa? Karena cakupannya yang tadi lebih kecil dan lebih fokus serta lebih jelas ya.
Data warehouse dan data mart. Nah, contohnya seperti apa? Sebuah perusahaan keuangan memiliki data warehouse yang menyimpan semua transaksi dan informasi keuangan dari berbagai divisi dan cabang mereka. Mereka juga memiliki data mart yang terpisah untuk departemen keuangan yang berisi informasi yang relevan untuk analisis keuangan harian dan pengambilan keputusan operasional. Jadi misalkan di dalam satu perusahaan corporate ya, di berbagai cabang ya, dia tetap penyimpanannya data ada di dalam satu data warehouse, dalam satu gudang data, tetapi untuk masing-masing divisi mereka simpan lagi ke dalam satu data mart yang berbeda-beda gitu kan ya, divisi keuangan keuangan, divisi pemasaran pemasaran kan seperti itu ya. Sudah, oke, itu saja di pertemuan kedua ya. Nanti untuk pembahasan pembahasan data warehouse-nya lebih banyak nanti di arsitektur BI ya. Kita bahas di pertemuan ketiga. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Eh, Semangat terus ya buat mempelajari BI-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.